Hai semuanya. Hari ini aku mau bahas soal Darling in the Franxx and why it sucks. Well, sebenarnya nggak sucks juga sih, cuman lebih ke arah why for me it's a wasted potential. Aku ingin mengantisipasi para fanboy dan fangirl di luar sana. Jadi, in advance aku akan bilang, aku nggak benci Darling in the Franxx. Aku juga nggak ada personal vendetta terhadap Zero Two. In fact, aku suka karakter Zero Two. Entah apa yang membuat aku suka terhadap karakternya dia. Mungkin karena emang dia tuh kayak girl boss and dominating gitu ya. Tapi mungkin juga karena rambut pinknya. Ya, aku emang ada sesuatu terhadap karakter anime berambut pink. Termasuk yang ini. Sebuah fun fact yang tidak penting untuk kalian semua. Ini adalah percobaan keduaku untuk merecord audio ini. Nggak ada masalah teknis sebenarnya. Cuman entah kenapa di rekaman pertama itu aku kedengerannya kayak lemot banget gitu. Jadi aku kayak nggak suka. Akhirnya aku delete dan aku harus nge-record ulang lagi. Oke, jadi dibandingkan kita berlama-lama lagi, let's just jump into the review. Tapi pertama, kita recap. Untuk siapapun di luar sana yang belum pernah nonton Darling in the Franxx. Hiro adalah seorang remaja laki-laki yang merupakan pengendara Franxx, sebuah robot atau mecha yang digunakan untuk membasmi monster yang bernama Klaxosaurus. Untuk mengendarai sebuah Franxx, dibutuhkan sepasang pilot, laki-laki dan perempuan. Dan mereka harus dapat bersinkronisasi supaya mereka bisa mengoperasikan robot tersebut. However, Hiro atau kode 016 itu tidak dapat bersinkronisasi dengan partnernya. Sehingga Hiro ini dianggap sebagai produk gagal dan tidak dapat lulus dari program pelatihannya sebagai pilot Franxx. Namun di hari kelulusan teman-teman Hiro sebagai pilot Franxx, muncul sebuah serangan dari Klaxosaurus dan Hiro bertemu dengan Zero Two, seorang pilot kelas elit yang dikenal sebagai partner killer. Kebetulan partner ketiga Zero Two terbunuh dalam serangan Klaxosaurus tersebut dan akhirnya Hiro pun mengajukan diri sebagai partner Zero Two, walaupun dia tahu bahwa Zero Two memiliki reputasi yang buruk. However, entah bagaimana caranya, Hiro berhasil bersinkronisasi dengan Zero Two dan mengendarai sebuah Franxx. Walaupun sebenarnya si Hiro pun tidak mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja insiden ini membuat teman-teman Hiro yang di titik ini aku juga udah nggak inget namanya siapa aja, termasuk cewek ini yang katanya mirip banget sama aku, itu merasa khawatir dan cemas terhadap kondisi Hiro. Ya karena ya Zero Two itu orang berbahaya gitu loh. Namun ya setelah mencoba memasangkan Hiro dengan orang lain ataupun memasangkan Zero Two dengan orang lain, ternyata makin kelihatan gitu kalau misalnya Zero Two dan Hiro itu emang jodoh dan Hiro itu cuma bisa jadi pilot Franxx kalau misalkan partnernya dia itu Zero Two. Ceritanya akan terus berlanjut dan perlahan-lahan kita akan mempelajari asal-usul Franxx dan kenapa Franxx itu harus dikendarai oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan juga kita akan mempelajari kenapa Hiro hanya bisa menjadi pilot Franxx kalau sama Zero Two dan cerita soal kemanusiaan. Kalian tahu apa? Darling in the Franxx sebenarnya konsepnya oke. Mungkin banyak orang yang suka anime ini karena mecha dan Zero Two. Tapi menurutku yang bikin anime ini spesial adalah konsep kemanusiaan yang dibawa dalam anime ini. Anime ini memang diset di sebuah future di mana manusia sudah mencapai hidup immortal dan tidak memiliki kepentingan lagi untuk berkembang biak, alias manusia menjadi infertile. Di salah satu episodenya Darling in the Franxx bahkan kita melihat kalau manusia itu sudah begitu advance, mereka bahkan nggak tahu lagi apa artinya menikah, apa artinya menghabiskan hidup bersama orang lain. Karena ya mereka sendiri juga tidak melakukan hal tersebut karena mereka punya motif atau perasaan tertentu terhadap orang lain. The fact that Darling in the Franxx membuatku berpikir kalau human immortality membuat manusia menjadi less human. Immortality membuat manusia menjadi not living life to the fullest. Mereka tidak lagi melakukan hal yang mengambil resiko seperti skydiving, bungee jumping, atau bahkan berjalan-jalan keliling dunia simply karena ya immortalitas membuat mereka berpikir aku bisa melakukannya besok atau tahun depan atau bahkan 20 tahun lagi karena ya mereka hidup terus gitu kan ya. Selain itu menurutku juga rasa thrill atau kayak excitement yang mereka rasakan juga lama-lama hilang gak sih? Karena kayak pada akhirnya mungkin mereka bisa melakukan semuanya dan akhirnya ya bosen juga untuk hidup. Ya, jelek banget sih sebenarnya kata-katanya, cuman ya you get what I mean. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi pada saat itu, mereka bisa aja mengikuti simulasi bungee jumping misalkan, dan mereka nggak harus melakukannya secara langsung. Dari episode 16 dan seterusnya, kita melihat kalau anak-anak atau para pilot Franxx dipaksa untuk bertahan hidup sendiri, karena tidak ada bantuan lagi dari si papa atau kayak pemimpinnya pada zaman itu ya. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya hubungan sosial antara manusia, betapa sulitnya mencari bahan makanan dan air minum untuk bertahan hidup. Sesuatu yang udah pasti tidak dialami oleh para Otona yang immortal. Heck, bahkan salah satu dari mereka tuh pengen punya anak gitu loh.
oke, sebelum kalian semua kayak ketawa, stop dengan pikiran jorok kalian. Tapi menurut gue ini adalah salah satu dari value-value humanity yang ingin digambarkan dalam series anime Darling in the Franxx. Tapi ya, plot anime ini menghancurkan itu semua. Sebuah alasan kenapa this anime is such a wasted potential itu karena adanya sebuah musuh baru yang tiba-tiba diperkenalkan di penghujung series ini. Anime ini udah cukup kompleks ya dengan adanya Cloxosaurus dan para orang dewasa yang ternyata kayak peran antagonisnya gitu, dan tiba-tiba ada value-value humanity-nya, tapi surprise, ternyata musuhnya ada dari luar angkasa juga guys. The fact that tiba-tiba musuh aslinya itu berasal dari luar angkasa itu super random sih menurut gue, kayak major plot hole. Literally aku pas nonton itu aku cuman kayak what? Personally aku merasa sudah cukup oke pas si anak-anak atau para pengendali Franxx itu decided to turn against the orang dewasa dan memulai sebuah peradaban manusia yang sesungguhnya. Udah, cheesy mungkin, tapi kalau dilihat dari konsep animenya yang ya penuh dengan humanity values, yang penuh dengan cheesy stuff, ya nggak apa-apa dibikin cheesy kayak gitu. Udah cheesy aja terus gitu loh. Entah ide siapa aku nggak tahu, tapi tiba-tiba ada musuh baru yang keluar 2 episode atau 3 episode sebelum seriesnya habis, dan itu kayak semacam mengingatkan penonton kalau misalnya oh ya sebenarnya anime ini genrenya mecha loh, jadi kalian semua jangan lupa robotnya bakal keluar lagi. Genuinely sebenarnya aku pengen tahu soal para otona atau para orang dewasa di anime ini. Masa sih kayak mereka nggak berontak pas anak-anaknya tuh pada kabur semua? Karena ya yang bisa ngoperasiin Franxx-nya itu kan cuman anak-anak kan ya. Dan literally mereka tuh kayak kehilangan first defense mereka melawan Cloxosaurus gitu loh. Jadi sebenarnya ngebuang anak-anak ke dunia luar itu sebenarnya ya yang rugi orang dewasa gitu. Terlalu banyak pertanyaan yang ku dapat waktu nonton anime Darling in the Franxx ini. Jadi menurutku malah jadi membingungkan gitu loh. Alasan tadi membuatku menyimpulkan kalau misalnya Darling in the Franxx itu sebenarnya secara konsep di kertas adalah series yang bagus. Tapi entah kenapa semakin berjalan episodenya, plotnya semakin kacau dan menimbulkan banyak pertanyaan di otak. Aku berharap sebenarnya anime ini lebih condong ke how humanity is. Aku kasih anime ini 4 dari 10. Buat kalian yang sudah pernah nonton dan menganggap anime ini harusnya dikasih 8 dari 10, aku punya trust issues untuk kalian semua, dan aku yakin kalian ngerat segitu pasti karena Zero2 atau nggak Ichigo. Ya, aku akhirnya ingat nama Ichigo. Well, sebenarnya aku nggak tahu sih ada orang yang ngefans sama Ichigo atau enggak. Karena ya Ichigo kan karakternya rambut pendek gitu kan. Jadi aku assume aja ada orang yang ngefans sama dia. You know what? Tinggalkan komentar di bawah kalau kalian ngefans sama Ichigo. Another useless fact tentang Darling in the Franxx, kalian tahu nggak kalau misalnya Zero2 di bahasa Jepang kan bacanya bisa jadi O dan Ni. O sebagai zero dan Ni sebagai 2. Dan kalau Oni dalam bahasa Jepang itu artinya setan. Anyway, itu kenapa aku pikir Darling in the Franxx is such a wasted potential. Bagaimana dengan kalian? Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!